2 drum, nggak usah 2 drum, 1,5 drum udah nyampe itu 2 tulang. Jadi makanya orang zaman dulu kalau buat toilet selalu besar. Orang zaman sekarang ini menang gaya aja, minimalis katanya. Padahal tuh kalau kena cipratan kencing najis semuanya. Udah bilang tadi dipakai untuk istinja, maka mohon maaf teman-teman, secara hukum airnya najis. Toilet di masjid-masjid itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan ember yang ada di toilet masjid. Saya nggak nuduh, tapi mustahil lah ibu beristinja kemudian nggak nyiprat ke dalam timbanya, padahal timba itu cuma seair berapa liter aja. Kemudian itu dipakai istinja orang berikutnya lagi, najis terus begitu. Dan ini yang maksud Nabi tadi itu, meremehkan barang najis. Tanazahu minal bol, waspada kau dari air kencing. Fa inna amata adzabal qabri minhu, karena kebanyakan orang diazab hanya karena air kencing. Mohon maaf ya, ini bukan jorok ya, lagi belajar. Ibu kalau duduk di toilet, mau toilet duduk, mau toilet jongkok sama aja. Posisi toilet kita tuh makin ke atas kan makin begini nih. Ibu biasa di toilet apa di jamban sih? Hah? Toilet itu kan posisinya begini kan, miring begini kan. Artinya semakin naik, semakin mendekat. Mohon maaf sekali lagi, bukan jorok ya, kita belajar. Itu makin dekat dengan kemaluan. Dan namanya kemaluan ketika mengeluarkan air kencing pasti ada dorongan, ada tenaga. Itu nyiprat des ke kanan, ke kiri, ya kan? Goyang kanan, goyang kiri. Terus ibu enaknya yang ibu siram cuma bagian kemaluannya saja. Yang bapak siram cuma buah heroknya saja gitu. Oh mohon maaf teman-teman. Terus yang di paha itu gimana? Gak bahaya kan? Hah? Ngerti gak sih orang tua ini? Itu bahasa gaul bu, gak bahaya kan gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, makanya hati-hati ke istinja yang model gitu. Makanya istinja pakai air begini boleh. Dulu kami ngelakuin di mana? Ketika Ustadz lagi perjalanan ke Palestina, dari Palestina kita ke Mesir, otomatis ngelewatin Israel. Nah di Israel tuh toilet gak ada airnya bu. Betul-betul gak disediain, gak ada kerannya, gak ada showernya, cuman ada tisu aja. Ya kami bawa botol begini ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama pakai airnya. Nah sampai batas apa dipastikan najisnya bersih Pak Ustadz? Sampai mohon maaf lingkar dubur atau lingkar kemaluannya keset. Karena Tuhan nyiptain tubuh kita itu fitrahnya keset. Kalau ada licin berarti ada sesuatu yang bukan bagian tubuh kita. Tahu keset ya? Dipastikan gini, la cering gitu ya. Iklan apa itu? Hah? Oh sunlight. Ya model begitulah. Kalau dipegang ibu mohon maaf. Termasuk toiletnya orang-orang kaya itu bu. Kadang cuma pakai tombol gini, nanti dia turunin, tembak ke atas. Namanya tembakan kadang-kadang jitu, kadang tidak jitu. Apa perlu ibu goyang-goyang begini baru kena? Kan kacau itu. Makanya kalau saya enggak, toilet normal aja. Kenapa? Mohon maaf pakai jari ini jorok enggak, om tangan sebelah kiri kok. Terus habis itu kan ada sabun juga kita di toilet itu sediain sabun cair bu. Habis istinja sabun cair. Itu memang Rasulullah anjurkannya begitu. Nanti kita pelajari ada aturannya itu. Ya, nanti kemudian kenapa pakai tangan Pak Ustadz? Untuk menjadi indera perasa. Apakah ada penyusup di daerah tersebut? Kalau masih ada yang licin-licin guys, berarti ada sesuatu. Tapi kalau udah keset, yang tadi bu gimana bu? Cering-cering, berarti itu nggak usah pakai lagu juga. Nanti bu praktekin di WC. Suaminya tanya kenapa deh? Iklan sunlight dari Ustadz ya. Masya Allah. Baik, itu tadi teman-teman yang pertama dengan cara yang normal ayatnya. Dengan cara istinja menggunakan batu. Nah berkaitan dengan batu ada batas minimum yaitu minimal 3 batu Pak. Minimal 3 batu Pak ya. Jadi minimal 3. Pak Ustadz kalau 1 udah bersih gimana? Nggak boleh, harus 3. Pak Ustadz kalau 3 belum bersih gimana? Tambahin. Jadi 3 itu batas minimum bukan batas maksimum. Paham ya? Nah muncul pertanyaan, Pak udah Pak gak usah ngomongin batu, kita bukan hidup di zaman batu Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya istinja tapi menggunakan tisu?
Apakah diperbolehkan? Para ulama udah membicarakan itu. Jadi ternyata bukan cuma batu, boleh dikiaskan minimal ada 3 syarat. Apa tak? Yang pertama, ayakuna jamidan, bentuknya keras. Bentuknya keras, Bu. Yang kedua, qali'an, memiliki serat. Dan yang ketiga, ayakuna alla yakuna ghairu muhtaramin, berbentuk sesuatu yang tidak muhtaram, tidak mulia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bentuknya keras. Makanya istinja yang tidak boleh yang lembek, misalnya jelly tidak boleh karena bentuknya lunak. Tapi kalau yang keras gimana? Tak contoh batu. Pak Ustadz, kalau misal contoh yang lain banyak juga itu, kayu bisa keras. Tapi hati-hati telucuk ya. Nah, yang penting keras satu. Nah, tisu gimana kalau dipraktekin? Tisu yang begini ini lunak, ini lunak. Tapi kalau kulit beberapa tisu kemudian kita emak-emak begini, nah ini nanti bisa menjadi seperti batu. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Syarat satu, keras, udah kita lewati. Yang kedua, qali, memiliki serat. Tisu memiliki serat tuh. Memiliki serat itu gini, kalau dia dibersihkan begini, contoh, mohon maaf ya, ini kotoran di sini kita angkat begini, terangkat ya nih. Berarti ada seratnya. Tapi kalau misalnya ada kotoran di sini, ibu ambil pakai begini, pakai ini plastik itu. Ini yang ada bukan mengangkat kotoran, tapi memperlebar masalah tuh. Ya, ini tidak memiliki serat. Gelas tidak ada seratnya, kaca tidak punya serat, plastik tidak punya serat. Kan tidak boleh istinja menggunakannya hal yang sedemikian. Tapi kalau dia memiliki serat, kalau di daun aja misalnya daun pisang tidak punya serat, tidak boleh. Tapi kalau mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, misalnya menggunakan daun jati berserat boleh. Apalagi kulit durian itu lebih berserat. Ya. Gimana rasanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau daun pisang tidak boleh. Lagi kasihan nanti yang jualan nasi kuning. Ya, kehabisan daun pisang ibu pakai buat istinja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berbentuk benda mulia. Misalnya pakai tisu tapi ada tulisan Abdul Jalalah, ada lafaz Allah, tidak boleh. Maka tidak boleh juga istinja menggunakan tulang. Tulang nggak boleh, Bu. Ya, tulang ataupun kotoran hewan. Kalau kotoran hewan saya paham lah, Nabi nggak bolehin latastan jubir raus, jangan kau beristinja dengan kotoran hewan. Oke, karena itu kotor. Wala bil udhab, jangan juga beristinja dengan tulang. Muncul pertanyaan, kenapa tidak boleh dengan tulang Pak Ustaz? Nabi jawabannya gini, fa innahu zadu ikhwanikum, karena sesungguhnya tulang itu adalah makanannya saudaramu, minal jinni, dari bangsa jin. Jadi ternyata jin itu makanannya tulang. Makanya orang yang bakso jangan lupa kasih tulang, berarti kau jin. Ya, jadi ternyata makanan jin itu tulang. Nggak boleh istinja pakai tulang, apalagi tulangnya orang Medan. Nggak boleh, ya. Tahu tulang orang Medan? Aman, ya. Tuh, seperti itu teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Oke, saya pikir jelas dengan cara istinja. Sekarang kita masuk pada adab etikanya. Dan ini yang lebih penting. Yang pertama, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Apapun alasannya, walaupun mohon maaf dia kidal. Dan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa kidal itu dia bukan penyakit. Kidal itu salah pembiasaan, harus dilawan. Jangan terbiasa menggunakan tangan kiri untuk kebaikan. Di Islam itu pokoknya yang baik-baik dahulukan yang kanan, tapi kalau yang jelek dahulukan yang kiri. Itu poinnya. Yang kedua, nah ini tadi yang Ustaz janjikan, disunahkan menggosok-gosokkan tangan di atas tanah. Habis istinja Pak, tangannya digosok di atas tanah. Muncul pertanyaan, apaan Pak Ustaz kok digosok-gosok di atas tanah? Jadi ternyata tanah di sini fungsinya sama seperti sabun, yaitu liizalatir rih, untuk menghilangkan bau. Karena ingat Pak, istinja itu nggak cuma berbentuk warna, istinja nggak cuma berbentuk rasa, tapi istinja juga bisa berbentuk bau. Artinya tangan kita ini bersih tangannya, nggak ada warna kotoran. Dirasa-rasa nggak ada rasa kotoran, tapi dicium bau kotoran, ini najis
najis Pak. Hati-hati loh, Bapak habis istinja, Bapak nggak cuci tangan, masih kecium bau kotoran, walaupun bersih di tangannya nggak ada apa-apa, tetap najis di mata Allah. Makanya kayak begini, kalau kita nggak belajar tuh cenderung ngeremehin najis. Padahal ini urutannya kepada surga neraka tadi sudah jelaskan. Maka diceritakan dari hadis riwayat Abi Hurairah, hadis riwayat Ibn Majah, Nasai, diceritakan bahwasannya Abu Hurairah menceritakan karena Nabi idza dakhala al-khala, Nabi jika masuk ke dalam toilet, Nabi membasuhkan tangannya, menggosokkan tangannya alal ardi, di atas muka bumi. Ya, jadi teman-teman digosokkan tadi. Nah kalau sekarang bahasanya menggunakan apa tadi Pak? Sabun cair. Maka saya bilang pengurus-pengurus tolong itu diisi sabun cair. Dan pengurus masjid itu kan orangnya jujur-jujur Bu, itu betul-betul cair gitu. Digosok-gosok tidak keluar sabun, malah keluar jinnya itu. Ku beri satu permintaan. Jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, kasih sabun cair. Belum ada covid-covidan Pak, kita udah anjurin semua masjid harus ada sabun cairnya. Wallah saya bilang belum ada covid itu. Kalau pas covid memang semuanya rata-rata ada sabun cair. Tapi sebelum covid kami udah bilang sama pengurus masjid, kasih sabun cair. Rasulullah menganjurkan, Rasulullah menyunahkan. Pak Ustadznya mengada-ada, mana mungkin Nabi menganjurkan pakai sabun cair? Sabun cairnya saja tidak ada. Memang sabun cairnya tidak ada, tapi Nabi menganjurkan kita menggosok-gosokkan tangan kita di atas tanah, dan itu tujuannya menghilangkan bau najis. Artinya kalau menghilangkan bau najis berarti sama dengan menggunakan sabun cair, tujuannya juga sama-sama menghilangkan daripada bau najis. Jadi begitu Bu, nanti selesai istinja tangannya dicuci pakai sabun cair. Iya ya, tapi jangan terlalu cair ya. Sabunnya 3 sendok, airnya setengah ember. Ya Bu, ya nggak ada sabunnya, itu cair semua isinya. Kemudian berikutnya, ini juga saya yakin ibu-ibu jarang ada yang tahu, menyipratkan air di rok atau celananya setelah istinja. Ayo, bingung ya. Jadi habis istinja nih, udah istinja pakai celana kan, pakai rok kan, kemudian ibu ambil air, ibu cipratin, bapak cipratin tuh di depan kemaluannya. Itu ternyata salah satu kesunahan yang dianjurkan Nabi. Muncul pertanyaan, emang kenapa Pak Ustadz? Jadi waktu itu ada cerita dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, tawaddu marrah fanadhaja farjah. Nabi pernah berwudu dan Nabi menciprati airnya di depan kemaluannya. Kenapa? Lidah il was-was, untuk menghilangkan perasaan was-was. Jadi ternyata ini untuk menghilangkan perasaan was-was, teman-teman. Apa was-was itu Pak Ustadz? Ada setan itu suka memberikan kebimbangan di dalam hati kita, namanya setan khanzab. Ya, setan khanzab ini suka memberikan kebimbangan di dalam hati kita. Ibu pernah nggak sholat itu bimbang? Tadi rakaatnya berapa ya? 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? Itu dibimbangkan ibu, dibuat ibu mikir yang macam-macam tidak karuan. Allahu Akbar, pikiran nanti IQ ini menunya apa ya? Menunya apa ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka kami pertegas yang seperti itu lawan. Nah tadi kenapa kok kena apa dicipratin begitu? Kadang kan ibu habis istinja terus pakai siram-siram tuh pahanya basah, pakai celana, kadang-kadang celananya basah. Setan bisikin telinga bapak, wih itu bekas air kencing itu. Bekas air kencing itu, akhirnya bapak jadi perasaan sholat itu sah nggak ya? Sah nggak ya? Akhirnya muncul perasaan kayak seakan-akan sholatnya ini batal gitu loh Bu. Nah ini muncul perasaan bimbang tadi, itu namanya was-was alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang memberikan kebimbangan di dalam hati manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin maupun manusia. Saya tuh pernah punya teman was-was Bu, Masya Allah. Jadi kalau ngantri kan kita di kampus itu toiletnya ada 5, satu blok, 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Di sini yang ngantri 3 orang. Kalau mau berangkat kampus ngantri Bu, di sini ngantri 3 orang, ini ngantri 2 orang, ini ngantri 3 orang, yang ini gak ada yang ngantri. Kenapa? Ada teman Ustadz di dalam yang was-was itu. Dia Bu, jangan mandi kencingnya aja 1 jam. Serius. Kenapa?
siram biur, jangan-jangan nyiprat lagi, siram lagi biur, jangan-jangan kena najis lagi, siram lagi biur. Ini dulu saya pikir orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang sangat dibenci oleh PDAM. Anda habis-habisin air, guys. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan Allah juga nggak suka lah dengan orang yang suka buang-buang air begitu ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nih makanya dicipratin tadi Pak untuk menghilangkan daripada perasaan was-was, kebimbangan di dalam hati. Aduh, jangan-jangan nggak boleh kayak gitu. Sama kayak orang tanya, "Tat, saya sholat tapi saya bingung, ketut gak ya? Aku ketut gak ya? Aku galau banget, ketut aja pakai galau." Kenapa? Muncul perasaan was-was tadi. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, saya bilang selama kau tidak mencium bau, selama kau tidak mendengarkan suara, maka cuekin saja itu kata Nabi. Layan fatil, jangan bubar, lanjut sholatmu sampai kau mencium bau atau mendengarkan suara. Nah, tapi ini khusus bagi yang ragu. Kalau bapak udah yakin kan ya nggak bisa ngeles. Tidak, ini hanya firasatku saja. Sungguh aku tidak menyangka. Tidak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, enggak ya, walaupun tidak ada bau, tidak ada suara, kalau memang nyata kentut ya kentut. Soalnya ada memang beberapa kentut itu yang profesional, dia tidak ada bau, tidak ada suara, Pak, silent. Ya, maka teman-teman yang berikutnya adalah menutup seluruh tempat beristinja. Jadi artinya istinja jangan di tempat yang terbuka, nggak boleh ya, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kita safar. Nah itu berbeda Bu. Misalnya ibu safar perjalanan betul-betul udah kebelet gak nahan lagi, maka ibu kencing di di pinggir jalan nggak masalah, tapi cari tempat yang lebih rendah agar tidak nampak depan manusia. Ya begitu, tuh jangan niru bapak-bapak karena kencing sembarangan, kencing di belakang truknya jalan, tinggal dia kencing sendirian begitu. Yang ngelakuin itu siapa Bu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang salah bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Kok bisa kan? Iya dong, saya kan bapak-bapak. Saya membela komunitas saya dong. Kenapa yang salah ibu-ibu? Karena ibu-ibu membiasakan anak-anak kencing sembarangan. Ma, kencing ma, udah kencing depan paret situ aja. Dari situlah dia jadi bapak-bapak yang kencing sembarangan. Ya, nggak boleh Bu, membiasakan anak-anak kencing sembarangan itu salah, tidak diperbolehkan. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, adapun istihab mafihi dzikrullah, tidak boleh membawa apapun yang di situ ada lafaz Allah. Nih dengerin teman-teman, ya, maka tidak boleh membawa apapun yang mengandung lafzul jalalah. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka sedemikianlah barang siapa mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Nah, salah satu mengagungkan syiar tentu mengagungkan kemuliaan Al-Quran. Pak Ustaz, kan Quran itu cuma kertas. Qurannya masih di langit sana Pak Ustaz. Quran cuma kertas, diinjak-injak gak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Ada ibu-ibu itu Al-Quran sejajar dengan telapak kaki. Saya bilang gak boleh mengangkat itu. Ini cuma kertas aja Pak Ustaz. Kau mana punya bapak? Kau punya bapak? Punya Pak Ustaz. Mana bapaknya? Meninggal dunia. Ada fotonya kah? Ini Pak Ustaz. Saya pegang fotonya. Ini saya injak boleh nggak? Jangan Pak Ustaz. Ini kan cuma kertas. Bapak bukan dikubur. Iya tapi jangan Pak. Nah itu namanya kertas, tapi ini udah jadi syiar.
jadi simbol. Kalau foto bapakmu saya injak, kau sakit hati. Kenapa? Walaupun cuma kertas, tapi dia membawa kebesaran daripada wajah bapakmu. Sama dengan Quran. Ini heboh kemarin kan di Swedia, ada seorang laki-laki orang Irak membakar Quran. Orang Islam marah. Ada yang bilang, nah aku sih marah, cuma kertas dibakar aja kok emosi. Pertama saya setuju memang tidak boleh emosi, tapi kalau marah boleh. Beda emosi itu marah tanpa arahan yang jelas. Maka saya sering bilang, Bu, ya, kalau Anda melihat ayat Allah Quran diinjak-injak, dibakar, kemudian bapak ibu tidak emosi, justru iman antum yang dipertanyakan. Lihat itu yang lagi heboh-heboh itu. Gimana Pak Ustadz tanggapan Ustadz? Ya jelas haram hukumnya. Tapi problemnya, lantas kemudian kok dia, gitu ya, kok kemudian dia merasa bahwa itu adalah sebuah tindakan yang legal menurut dia. Ya kita sebagai umat Islam melakukan sebuah apa namanya, konspirasi untuk melemahkan Swedia kalau memang Swedia mendukung itu. Kita boikot, umat Islam banyak di dunia. Kalau kita boikot barang-barang pasti ada efeknya. Gitu. Kalau Swedia mendukung, tapi kayaknya tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak. Baik, jadi begitu Bu ya. Pak Ustadz gimana kalau bawa HP ke dalam toilet? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Hukum membawa HP yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Perhatikan Bu, ulama ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh karena Quran yang ada di HP adalah Quran. Jadi bawa toilet HP ke dalam toilet, hukumnya membawa Quran ke dalam toilet, hukumnya haram, tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, ini bukan HP, kan dia alat digital, jadi dibawa ke toilet nggak apa-apa. Ada 2 pendapat. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga ini ya adalah pendapat yang Ustadz ikuti. Jadi Ustadz mengikuti pendapat yang ketiga ini. Begitu ya, jelas? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi pendapatnya ada 3. Yang pertama bilang Quran HP itu ya Quran. Yang kedua bilang bukan, itu HP. Dan Ustadz ikut pendapat yang mana? Saya bilang saya ikut pendapat yang ketiga. Ya, jadi teman-teman. Yang ketiga adalah tergantung. Kalau dalam kondisi Qurannya terbuka, jadi misalnya Ustaz lagi buka Quran nih, mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih misalnya contoh begini nih, Ustaz lagi buka isi Al-Quran. Ketika Ustaz buka seperti ini, maka ini statusnya betul-betul HP. Betul-betul Quran. Ini Qurannya. Jadi ini Quran. Tapi ketika Ustaz misalnya ingin masuk ke dalam toilet, Ustaz hapus ini Qurannya. Dalam kondisi seperti ini berarti kan dia dalam kondisi tidak standby terhadap Al-Quran. Maka ini bukan Quran. Jelas ya? Cuma mau nunjukin aja HP baru ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, begitu. Itu gimana tuh Ustaz? Cara mengelola hukum fikihnya? Gini Bu, saya kasih tahu. Ceritanya Ustaz mau pindah rumah. Maka satu truk Ustaz isi itu dengan macam-macam Pak. Ustaz isi di situ ada kamera, di situ ada buku, di situ ada ini, di situ ada itu, dan termasuk di dalam truk itu ada Al-Quran. Ustaz mau tanya, itu truknya itu termasuk Quran nggak Bu? Kalau Ustaz megang truknya Pak, itu Quran apa tidak? Sekali lagi kalau tidak jawab saya pulang betulan sebenarnya. Kan Ustaz pindah rumah nih, Ustaz naik truk, di truk itu ada macam-macam namanya truk, orang pindah rumah kan lengkap semua, tapi di situ ada Quran. Saya mau tanya, ini truknya ini hukum Quran apa tidak? Ustaz megang truknya dalam kondisi tidak berwudu berarti boleh apa tidak? Dia bukan Quran. Tapi kalau Ustaz buka truknya, Ustaz ambil Qurannya, yang Ustaz pegang ini Quran nggak ini? Nah ini lebih besar daripada truk. Kenapa Pak Ustaz? Oh ibu bapak bayangin aja loh, benda sekecil ini, terutama yang ini ya, kalau yang ini nggak terlalu. Yang ini, tab saya ini Bu, berisi ribuan jilid kitab-kitab yang kalau diwujudkan dalam bentuk nyata lebih besar dari truk. Serius.
Misalnya ada satu file aja judulnya kitab Majmu'. Majmu' itu 25 jilid. Satu file itu tebalnya wujudkan aslinya segitu. 25 jilid, Pak. Padahal di sini ada ribuan file kitab. Artinya, kalau saya wujudkan dalam wujud asli ini jauh lebih parah daripada truk. Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi Ustadz memegang ini, Ustadz tidak memegang Quran, tapi kalau Ustadz buka Qurannya, maka hukumnya adalah hukum Quran. Cuma mau ngasih tahu terbaru aja, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya masuk ke dalam toilet membaca basmalah dan ta'awud. Kalau ta'awud saya pikir semuanya udah hafal ya. Gimana ta'awudnya, Bu? Allahumma, masuk toilet, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan itu, Bu, ya. Ditanya kok gak ada yang jawab itu. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu namanya ta'awud. Kemudian membaca basmalah. Baca basmalah gimana Pak Ustaz? Ya bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya apa? Dikatakan Nabi satara ma baina aurati bani Adam, telah tertutup antara auratnya anak Adam, wal jinni dan juga jin. Idza dakhala ahadukumul khala, jika masuk ke dalam toilet, ayakula bismillah, cukup membaca bismillah. Jadi ceritanya Ustadz itu datang ke rumah orang. Nah, saya manggilnya Acil, lagi masuk rumahnya, Cil, izin pamit ke toilet, Cil, silakan. Ustadz masuk, ternyata di toilet banyak kain-kain basah bergelantung. Saya bilang, Cil, kada supan, kada baik kita tuh berjemur di dalam toilet, kena lembab. Apa jarsidin, Ustadz? Ini tuh bukan berjemur, ini tuh jar kita ngarannya betapih. Betapih itu apa? Maksudnya pakai ketika nanti digunakan mandi. Jadi kita mandi ini tidak mau telanjang bulat. Saya bilang, kenapa tidak mau telanjang bulat? Iya Pak Ustadz, saya lebih suka telanjang kotak. Duh. Telanjang bulat tuh maksudnya telanjang full. Kenapa? Karena kita dilihat lawan jin. Saya bilang, umma air bujur kecil lain. Begitukah? Kata si Acilnya, iya. Saya bilang, Acil amun kada mau dilihat lawan jin gampang, kada usah betapih. Cukup membaca bismillah. Sudah gitu aja. Itu kada ada lagi jin melihat pian. Kalau sudah baca bismillah, kalau masih ada jin melihat, itu namanya jin berkepala hitam. Kalau jin berkepala hitam jangan dibacakan ayat kursi, kada mempan, lempar kursinya boy. Paham? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi untuk masuk toilet kalau tidak mau dilihat sama jin, silakan membaca apa tadi Bu? Bismillah. Itu jin udah nggak bisa melihat ibu. Ya Pak Ustadz, kalau ada orang ngintip itu hukumnya gimana? Lempar Bu. Bahkan kata para ulama, bukan ulama, bahkan kata Nabi, andai kata sampai kena matanya dan dia buta, ibu tidak berdosa. Jadi ada orang ngintip, siapin di dalam kamar mandi itu batu. Ada gitu lempar, jatuh, buka pintu, ternyata suaminya sendirinya. Ngapain pakai ngintip Mas? Lawang halal. Kata suaminya, ada kenikmatan yang berbeda deh. Jadi teman-teman nakal juga suaminya ya. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ya termasuk ibu-ibu yang dari tadi ngobrol sendiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa ibu ngobrol di pengajian, gak apa-apa, saya orangnya gak tersinggungan ya, cuman ya gitu Bu ya. Kemarin saya ceramah ada yang ngobrol aja itu, besok suaminya kawin lagi Bu ya. Makanya jangan ngobrol di pengajian, sia langsung diam semua. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama teman-teman yang berbahagia untuk membaca bismillah dan ta'awud. Kemudian berikutnya masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.
Jadi kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau masuk toilet, masuk kaki kiri, keluar kaki. Yang paling tidak boleh itu kalau dua-duanya, itu jadi vampir. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbagi gini, kuncinya. Kita nggak pernah benci dengan perkara kiri. Nanti dipikir kita tuh dahulukan kanan, kiri nganggur. Oh tidak, hidup ini seimbang. Cuman Allah mau melepaskan posisi. Kalau kebaikan duluin kanan, kalau keburukan duluin kiri. Contoh, masuk masjid baik apa buruk? Makanya kaki. Masuk toilet baik apa buruk? Buruk, makanya kaki kiri. Meludah baik apa buruk? Yang bilang baik sih dipeludahin memang mukanya dia. Siapa tadi bilang baik tadi? Ada. Meludah baik apa buruk? Makanya kalau meludah ngadap semua ngadap kiri kecuali sopir. Jangan berani-berani meludah ke kiri karena pasti ditamparin sama penumpangnya. Coba aja ada orang narik grab, ada orang nengok. Mana aja? Apa ini? Tenang Pak, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah gundul musik. Jadi teman-teman itu aturan mainnya begitu. Lanjut. Kemudian berikutnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Idza ataitumul ghaib, jika kamu mendatangi perkara buang air besar, fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha. Janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharribu, tapi menghadap baratlah atau menghadap timurlah. Kenapa Nabi bilang menghadap barat? Karena Nabi ngomongnya dari Madinah. Tapi kalau di Indonesia ibu menghadap barat, justru hidup menghadap ke Mekah. Makanya Mami hadis itu nggak bisa lafaz per lafaz, Bu, harus paham maknanya. Ya, jadi toilet di rumah dipastikan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Kalau memang membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, ganti. Kalau punya rezeki, kalau nggak punya rezeki, ya udah. Mau gimana lagi? Ya, berarti nanti ketika BAB posisinya ibu agak miring dikit. Kan toiletnya ngadep sini, ibu agak miring dikit. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dimuliakan